Halo teman-teman, kembali lagi bersama Jiwana CS. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video part 1 pembahasan soal Shopee. Terima kasih untuk support dari teman-teman. Semoga teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk masuk ke perusahaan-perusahaan startup, Shopee, atau apapun itu bisa diperlancar ataupun diberi kemudahan oleh Tuhan. Oke teman-teman, kita akan membahas lanjutan dari soal Shopee. Kemarin part 1 sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan 5. Teman-teman bisa klik link di bawah ini ataupun ada di video di sebelah pojok kanan atas. Saya akan kasih linknya. Teman-teman bisa membuka di sana. Dan pada video part 2 ini kita akan membahas soal nomor 6, yaitu terkait dengan pivot function. Oke teman-teman, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dalam rekrutmen Shopee ini yang saya tahu itu ada soal pivot di mana pengerjaannya itu mungkin bisa menggunakan Microsoft Excel ataupun mungkin menggunakan Google Spreadsheet. Itu tergantung dari interviewer. Ini yang saya tahu ya dari teman-teman yang lain. Nah, di sini kita akan mensimulasikan dengan menggunakan dua aplikasi tersebut. Jadi teman-teman bisa paham keduanya. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Yang nomor 6, using pivot function, please make report of. Yang A, first layer of criteria is based on final status of the transactions. Lalu yang B, second layer of criteria is based on check out status on match. Lalu yang C, displaying the total amount of checkout amount. Oke, ini poinnya cukup besar, ada 20 poin jika benar. Oke, kita akan coba menggunakan yang pertama Microsoft Excel dulu. Oke, kita ke data. Ya, kita coba blok dulu tabel ini. Caranya klik statement ID biar cepat ya teman-teman. Ctrl A. Oke, kita lihat sampai bawah sudah semua di blok. Oke, masuk ke insert lalu klik pivot table. Oke, tidak usah dirubah apa-apa. New worksheet, langsung oke. Oke, kita akan langsung diarahkan ke satu sheet yang baru. Nah, saya biasanya drag ini ke sheet paling terakhir. Ini terserah teman-teman ya, saya lebih suka seperti itu. Lalu kita lihat di sebelah kanan di sini ada pivot table fields di mana informasi dimulai dari statement ID sampai ke remarks. Ini merupakan judul kolom dari data yang kita blok tadi, ada statement ID sampai remarks tadi ya. Nah, ini adalah judul-judul kolomnya. Nah, apa sih sebenarnya fungsi pivot table itu? Itu merupakan salah satu fungsi di Excel di mana dari sekian banyak data yang ada, kita kan biasanya hanya membutuhkan beberapa informasi. Nah, cara pengolahannya itu bisa menggunakan pivot table agar tidak semua informasi dimasukkan dalam satu tampilan layar. Nah, biasanya mungkin hanya beberapa informasi saja, itu pun beberapa kolom saja. Nah, itu bisa menggunakan pivot ataupun juga mengolah data dengan preferensi tertentu. Misalnya saya ingin mencari data yang menggunakan misalnya di sini saya cari Shopee Bank-nya apa, BCA, Mandiri. Nah, apa sih menggunakan BCA itu ID-nya apa aja. Nah, seperti itu. Itu bisa menggunakan pivot table. Oke, kita langsung saja balik lagi ke soal. First layer of criteria is based on final status of the transaction. Oke, di layer pertama itu menggunakan informasi final status of the transaction. Kita lihat, ada nggak final status of the transaction? Oke, ini ada teman-teman ya. Kita checklist. Ya, kita klik. Oke, setelah itu yang nomor 2, second layer of criteria is based on check out status on match. Oke, kita cari check out status on match, kita klik. Oke, lanjut. Question ketiga, displaying the total amount of check out amount. Check out amount untuk masuk ke amount-nya. Nah, ini sebenarnya value ya. Biasanya langsung dia masuk ke value.
Oke, ini merupakan tabel hasil kita klik kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya ini merupakan hasil tadi ya, hasil dari kebutuhan informasi, ada check out amount, check out status, final status. Nah, biasanya saya tidak menggunakan format yang default seperti ini. Saya coba olah dengan menggunakan display atau format yang lebih informatif. Biasanya seperti ini. Saya klik kanan, lalu masuk ke pivot table option, lalu display, lalu klik classic pivot table layout. Oke, dia akan seperti kolom, berbentuk kolom. Menurut saya lebih informatif. Nah, setelah itu di sini ada keterangan false total, true total, nah istilahnya subtotalnya. Nah, ini biasanya saya tidak pakai, ini kebutuhan saja ya. Saya biasanya tidak menggunakan ini. Jadi langsung grand total biar tidak membingungkan. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat lebih informatif ya. Oke, selanjutnya teman-teman ini sebenarnya jika ada soal dari Shopee yang mungkin ada tambahan layer 3-nya apa, layer 4-nya apa, layer 5-nya apa, ada beberapa layer gitu kan. Teman-teman bisa langsung menambahkan saja informasi yang dibutuhkan itu apa, gitu. Jadi misal saya tambahkan statement ID. Oke, statement ID ini kan default ya karena dia angka dia langsung value, padahal kalau di data ini kan seperti number, kode ID gitu. Jadi tidak pas masuk ke value. Jadi kita drag aja, kita masukkan ke sini, ke row. Ya, ke row. Oke, kita dapat di statement ID ini bacanya untuk final status yang false itu adalah uh, ada kategori payment matching, overpaid, ada di bawah lagi ya. Nah, untuk payment matching ini sama ID-nya apa? 277 sekian. Totalnya berapa? 303. Itu juga dengan payment overpaid. Nah, sini ada payment matching total. Ini subtotal nih. Ini saya biasanya untick dan checklist untuk mempermudah kita. Nah, seperti ini jadinya. Nah, mungkin ada tambahan lagi. Misalnya Shopee Bank. Dengan segmen ID ini menggunakan Shopee Bank apa sih misalnya ya. Nah, bisa juga teman-teman menambahkan ini. Ini ada subtotal lagi kan. Kita klik subtotalnya, lalu kita antik. Nah, seperti ini. Ini tambahan jika ada soal-soal, diberikan lagi soal, terus ditambahkan lagi beberapa layer. Nah, oke teman-teman, sudah jadi ini untuk pengolahan menggunakan pivot. Nah, ini sebenarnya format pivot teman-teman. Nah, caranya untuk menjadi value bagaimana? Teman-teman gampang, tinggal di blok saja ini. Semua blok sampai bawah. Oke. Dari blok Ctrl C, klik Ctrl C, kita buat sheet baru, Ctrl V. Nah, ini sudah bentuk value, jadi teman-teman bisa mengganti apa judulnya terserah kalian atau mengeditnya misalnya kan. Ini bisa diedit gitu-gitu. Ataupun mau mengganti kata-katanya bisa juga. Kalau di format pivot ini tidak bisa. Karena kebutuhan pivot table ini hanya seperti pengoperasian saja gitu. Jadi bentuknya tidak bentuk value. Oke, teman-teman, ini jika dibutuhkan saja informasi ini. Oke, untuk menggunakan Microsoft Excel seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Nah, teman-teman, kita akan mencoba simulasikan pivot table atau pivot function dengan menggunakan Google Spreadsheet. Ini merupakan tampilan dari Google Spreadsheet. Juga berbeda teman-teman dibandingkan dengan aplikasi dari Microsoft Excel. Oke teman-teman, kita langsung saja untuk membuat tabel pivot. Kita klik data dulu, ke data dulu. Oke, kita blok dulu semuanya tabelnya ini. Oke, setelah di blok, kita klik data. Pivotnya ada di data. Kalau di Microsoft Excel itu ada di insert. Nah, ini di data, lalu tabel pivot. Langsung klik sheet baru buat. Oke.
Seperti biasa, saya biasanya pivot table-nya taruh di paling akhir. Oke, selanjutnya tadi di questions itu formatnya first layer itu adalah final status of the transaction. Oke. Di sini agak berbeda teman-teman ya tampilannya dengan tabel pivot field di Microsoft Excel. Nah, di sini teman-teman ada baris kolom nilai filter. Nah, kalau di Microsoft Excel itu kan ada hampir sama teman-teman. Nah, ini kita coba tambahkan untuk baris, kita tambahkan layer pertama, final status. Oke. Selanjutnya, di question kedua itu second layer checkout status on match. Oke, tambahkan lagi checkout status on match. Oke. Oke, sudah muncul. Selanjutnya question displaying the total amount of checkout amount. Itu ada di nilai di value. Oke, kita tambahkan checkout amount. Oke. Nah, teman-teman, sedikit lebih mudah ya, mungkin ada mudahnya ada sulitnya juga. Jadi kalau di Google Spreadsheet itu dia formatnya sudah masuk ke apa, kalau di Microsoft itu classic display. Nah, ini seperti ada kolom-kolomnya. Jadi bentuk displaynya itu sudah informatif sekali. Dia langsung membentuk kolom. Kalau di Microsoft Excel itu kan pasti kita ubah dulu option. Nah, di sini teman-teman kita lihat ini sudah jadi teman-teman. Jadi ini merupakan hasil pivot table menggunakan Google Spreadsheet. Teman-teman seperti biasa jika ada tambahan-tambahan misalnya layer ke-3 sampai ke-5, nah teman-teman bisa tambahkan di sini. Misalnya kalau contoh di Microsoft Excel ya, misalnya statement ID. Tambahkan barisnya statement ID. Oke. Nah, biarkan ini dia kan karena terhubung dengan internet, biarkan dulu dia loading. Karena kan datanya banyak. Biasanya juga kadang-kadang ada errornya sedikit. Nah, ini kebetulan dia langsung ya. Nah, teman-teman kita lihat bisa ada statement ID dan mungkin nanti ada tambahan lagi Shopee Bank. Nah, teman-teman jangan takut untuk tidak tersave karena kalau Google Spreadsheet ini akan tersave otomatis biasanya karena linknya yang dibuat adalah interviewer, biasanya masuk ke interviewer. Harusnya sih ini masuk ke Google Drive kita karena sudah terintegrasi. Jadi di sini juga ada notif terakhir di 2 menit lalu karena sistemnya ini langsung melakukan saving setiap menit. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ini tidak tersave. Nah, mungkin ini teman-teman simulasi untuk pivot function menggunakan Microsoft Excel ataupun menggunakan Google Spreadsheet. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa masuk ke kolom komentar. Semoga saya bisa menjawab dan membantu teman-teman. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Untuk channel ini jika bermanfaat klik like ataupun subscribe channel ini dan bantu share teman-teman ya. Terima kasih.